Oke, jadi hari ini kita bakal lihat sebuah monitor untuk para gamers yang mungkin lagi butuh monitor gaming yang bagus, tapi dengan harga yang masih bersahabat lah di dompet. Di depan gue sekarang ini ada monitor dari LG yang namanya Ultra Gear G6. Ini punya size di 27 inch, resolusinya itu 2K, refresh rate sampai 200 Hz, panelnya IPS, dan sRGB di 99%. Dan harganya itu pas banget di bawah 3 juta. Coba kita unboxing dulu. Loh, gue kebalik ya. Ini kakinya yang lumayan enak ya bahannya, terbuat dari plastik atasnya, cuman belakangnya ini besi. Gue lebih suka bentuk kaki yang kayak gini ya, jadi dia kecil aja di meja dibanding yang bentuknya V gitu, kadang agak sedikit makan tempat, mungkin kena kita punya deskmat lah, kena mouse. Jadi yang kayak gini gue lebih suka. Dapat buku-buku petunjuk, dapat kabel-kabelan ya. Di sini ada DisplayPort dan udah cuman DisplayPort doang. Dan juga kabel power. Ini kakinya mantap sekali, desainnya minimalis ya, gue suka. Ada lubang untuk kabel keluar, dan ini dipasangnya nggak perlu alat apa-apa. Oke. Minimalis, hitam semua, gue suka. Coba kita langsung lihat aja portsnya apa aja di sini. Ada 2 HDMI dan ada 1 DisplayPort. Dan juga ada colokan untuk headphone jack. Agak sedikit sayang aja nggak ada USB-C ya, apalagi yang bisa sekaligus power delivery juga. Itu bakal mempermudah banget untuk orang-orang yang mungkin setupnya pakai laptop, antara laptop gaming atau yang gua pakai kayak MacBook doang, bisa tinggal colok aja butuh monitor kedua atau untuk butuh editing, karena ini kan udah panel IPS juga. Untuk adjustment-nya, ini bisa naik turun, bisa tilt juga, bisa rotate, tapi cuma satu arah aja, dan dia bakal ngunci di posisi 90 derajat, dan juga pas balik lagi, dia ngunci lagi. Habis itu bisa swivel juga kayak gini. Oke, coba kita bahas desainnya dulu. Ini gue suka banget karena dia stealthy banget ya, nggak kayak monitor gaming sama sekali kalau kita lihat dari sisi manapun. Tulisan Ultra Gear di bagian sini juga nggak terlalu kelihatan, logo LG di sebelah sini juga nggak terlalu kelihatan ya. By the way, gue agak sedikit scratch ini tadi pas gue lagi puter monitornya, jadi bagian yang ini itu kebentur sedikit sama yang ini ya, dan kayaknya sih ini nggak hilang nih. Jadi ya kalau kalian pakai monitor ini hati-hati aja, bisa kebaret. View dari depan dia tuh kayak gini ya, bezelnya cukup tipis untuk bagian kiri kanan sama atas, tapi yang di bagian bawah ya dia agak sedikit tebel lah. Tapi seharusnya sih nggak bakal terlalu distracting banget karena ini warna hitam. Di belakangnya cukup simple, nggak ada gimmick ya, cuman logo Ultra Gear di sini, nggak ada RGB juga, jadi gue sih suka. Overall ini desain yang minimalis dan enak di mata, cocok untuk setup monokrom. Oke, baru aja cobain untuk cek dia punya brightness itu bisa sampai berapa. Di sini sih tulisannya sampai sekitar 485 nits ya, jadi itu udah termasuk terang banget. Dengan level RGB-nya itu cukup seimbang dari sananya, mungkin agak sedikit kebiruan, tapi itu tinggal diatur sedikit aja, harusnya aman. Tombol menunya itu di bawah dan cukup gampang untuk diatur ya. Oke, kelihatannya sih ini udah cukup oke ya dengan target kita. Jadi coba sekarang kita lanjut kalibrasi. Dan hasil akhirnya itu kita dapat di 98,7% sRGB, 78% Adobe RGB, dan 91,4% DCI-P3 dengan average delta E-nya itu di 1,22. Hasil tes yang mungkin bukan yang terbaik lah karena average delta E-nya itu masih di atas 1 juga. Tapi overall ini udah mantep banget, berhubung ini juga panelnya IPS. Jadi kalau dipakai untuk editing itu udah enak, untuk nonton dan juga untuk main game juga pasti enak. Dan yang terpenting mau lihat dari sisi manapun juga warnanya tetap stabil. Gue coloknya pakai HDMI sekarang bisa dapat di resolusi 2K dan 144 Hz ya. Yang sebenarnya untuk MacBook kayak gini sih udah enak banget. Bakal lebih enak kalau pakai USB-C balik lagi, tapi ya sayangnya di sini nggak ada. Tapi karena ini monitor gaming, jadi gue bakal bawa pulang dulu ke rumah gue, tempat gue punya PC gaming di sana ya, dan cobain untuk main game. Itu gue bakal lakuin nanti malam. Sekarang gue bakal ngedit dulu pakai monitor ini untuk rasain warnanya enak atau enggak gitu. Ya udah jelas pasti enak sih, namanya juga IPS kan ya. Tapi ya nggak ada salahnya dicoba langsung supaya tahu aja rasanya gimana.
Oke, jadi gue udah edit video, video biasa gue ngedit untuk YouTube dan social media ini ya, dan sama sekali nggak ada masalah dengan warnanya. Warna videonya itu sama persis kayak warna video gue pada umumnya ya, jadi gue bakal nyaman banget untuk pakai monitor ini untuk editing. Kalau mau dibandingin sama layar MacBook gue dan juga monitor ini, ya yang MacBook ini kerasa lah lebih kontras sedikit. Ada perbedaan di layar finishingnya juga ya, yang MacBook ini glossy, sedangkan yang LG itu matte. Akhir-akhir ini jujur gue lagi suka sama yang finishing glossy ya, tapi jujur aja matte itu nggak pernah ada masalah sih ya. Kalian bakal kerasa kontrasnya lebih turun aja kalau kalian bandingin sebelah-sebelahan sama yang glossy. Tapi kalau kalian lihat langsung kayak gini doang, itu nggak ada masalah. Jadi overall buat gua yang ngedit video dan foto itu hampir setiap hari bisa dibilang, ini udah lulus tesnya lah untuk color akurasinya. Kalau kalian gamers yang hybrid yang sesekali juga pakai untuk editing video, editing foto gitu, ini monitornya udah capable banget. Oke, setupnya udah kelar. Gue coloknya itu pakai DisplayPort sekarang untuk ke PC gua, dan kita di sini bisa dapetin sampai 200 Hz. Jadi untuk para gamers pastiin coloknya itu pakai DisplayPort. Gue udah lama sih nggak main game FPS ya. Karena biasa monitor kayak gini tuh lebih ditargetkan untuk orang-orang yang main kompetitif FPS, mungkin kayak Valorant atau mungkin Apex Legends. Dua game yang gue udah cukup lama nggak main sih. Tapi kalau kalian suka main game AAA adventure story mode kayak misalkan Batman ini yang gue lagi main ulang ya, ini udah smooth banget, bener-bener smooth like butter. Gue biasanya pakai monitor yang 240 Hz di sini, tapi jujur aja gue nggak bisa rasain perbedaan sama yang 200 Hz sih. Tapi gue yakin kalau misalkan kalian monitornya masih mungkin 100 Hz atau mungkin 120, naik ke 200 bakal enak banget. Oh my god, gue udah lama nggak main, agak susah. Kok gue kayak nggak bisa lari sih? Gue jujur lumayan kangen sih main ini ya. Tapi gila, gue udah kaku banget. Dari tadi gue mainnya semuanya kerasa smooth ya, gak ada masalah sama sekali. Kalau ada kerasa ghosting atau motion blur yang parah itu bakal kerasa di mata, tapi so far tadi semuanya aman. Oke, gue pengen bahas minus-minus dari monitor ini ya. Yang pertama itu adalah display HDR 400. Bukan karena itu hal jelek ya, tapi display HDR 400 itu kalau di monitor IPS yang nggak ada local dimming, ya itu nggak bakal terlalu ada kerasa HDR apapun sih. Itu lebih kayak ke marketing aja, bikin orang pikir kayak, oh ini udah ada HDR. Setahu gue, kalau pengen betul-betul true HDR, itu harus dapetin yang display HDR 1000. Yang kedua, itu nggak ada USB-C. Nah, ini nggak bakal masalah untuk orang-orang yang cuma colok monitor ini ke PC aja, karena biasanya itu nggak terlalu butuh USB-C. Tapi untuk orang-orang yang mungkin setupnya itu cuma pakai laptop doang, gua rasa sih ini bukan monitor yang cocok-cocok banget. Tetap bisa kok, karena masih bisa colok pakai HDMI aja gitu, tapi baik lagi refresh rate-nya itu bakal stuck di 144, nggak bisa ke 200 ya. Dan juga setup laptopnya bakal overall lebih ribet aja karena bakal banyak kabel gitu loh. So far itu doang sih kekurangan yang gua bisa rasain. Tapi overall menurut gua ini monitor yang mantep banget, apalagi untuk hybrid gamers yang mungkin sesekali ada kerjaan editing juga. Itu kena banget buat gua. Sebelum gua ganti ke MacBook, gua kerja semua hal itu di PC ini untuk editing kebanyakan dan juga untuk main game tiap malam. Semuanya di sini. Jadi untuk punya satu monitor yang bisa semuanya itu bakal ngebantu banget. Kalau kalian tertarik, gua kasih linknya ada di bawah. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian suka sama video ini, gua kasih like dan juga subscribe. Thank you udah nonton. Bye bye.